Putri keluarga jenderal, Sekar Pramana berperang menggantikan ayahnya. Hari ini memusnahkan pasukan musuh dan meledakkan pemberontakan. Hidup Jenderal! 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 Awalnya aku putri keluarga jenderal Nusantara Raya. Karena sebuah takdir, aku datang ke era ini. Berdasarkan ingatan di kepalaku, aku seorang cewek bucin. Sekarang, hari ini aku kasih kau kesempatan buat jadi pengejarku. Wah, Tuan ini hebat banget. Tapi, karena aku sudah di sini, dimanapun aku berada, aku harus tetap hidup keren. Kau tenang aja, aku pasti akan bantu kau membereskan semua kotoran ini. Ayo pergi. Mari kita lihat calon istriku ini. Tuan Arman, bagaimanapun juga, keluarga Pradipta keluarga terkaya di kota laut. Anda sebagai pemimpin keluarga Pradipta dengan kekayaan triliunan, perlukah menyamar menjadi pelayan buat menangkap pasar sendiri? Pertunangan ini ditentukan oleh nenekku. Kalau mau batalkan, tentu harus cari alasan yang pas. Ayo pergi. Sekar, kau jangan salah paham. Aku sama Sony cuma nggak ada urusan sama aku. Hari ini aku kesini cuma mau bilang ke kau, kita putus. Sekarang, bukankah aku cuma main game sama Yuni? Kau jangan cari masalah. Sekar, kau susah payah mengejar Kak Sony. Jangan bikin dia bete lagi. Udah, jangan banyak ngomong. Cepat pergi dan bayar tagihannya. Dan juga tanah keluargamu di pusat kota laut itu alihkan ke keluarga Wijaya. Anggap sebagai ganti karena hari ini nggak nurut sama aku. Apa ada tulisan di wajahku? Apa maksudmu? Kalau di wajahku nggak tertulis dua kata orang bodoh, atas dasar apa? Kau pikir aku bakal bayar tagihan buat sampah seperti kalian dan harus ganti rugi juga? Kau, wanita jelang. Kau ngomong apa? Aku bilang, kau mau uangku, tapi juga ingin berkuasa di atasku. Hidup menumpang tapi sok berkuasa. Bener-bener nggak tahu malu. Menarik juga. Dia ternyata nggak kayak yang diceritakan orang. Tuan, mau bertunduk juga nggak gratis. Kau! Kak Sony, kau nggak apa-apa kan? Sekar, kau gila ya? Kak Sony, sekarang galak banget. Aku takut banget. Apa yang perlu ditakutkan? Tahan dia! Tunggu sebentar. Kenapa? Kau cuma pelayan bar, masih mau jadi pahlawan? Berani mengacau di tempat keluarga Pradipta. Anda, asisten Tuan Arman Rian ya? Tuan Arman, pemimpin keluarga Pradipta yang kau sekali menginjak kaki bisa buat seluruh kota laut tumpah. Pak Rian, kita nggak bikin rusuh, main permainan saja. Bukannya Tuan Arman mau menangkap basah, kenapa kelihatannya seperti mau membantu? Sekar, ikut aku. Aku?
Dasar jangan. Nanti, katanya lagi main permainan, kan? Gue pengen lihat gimana cara kalian main. Tapi Lanjut, main permainannya. di sini ribut. Aku bawa kau pergi. Tunggu dulu. Kenapa ada orang yang memakai alat hukuman di kakinya? Urusan gak kakek, Jenderal. Kenapa? Cuma sepasang sepatu hak tinggi, juga bisa bikin kau kesulitan? Siapa kau? Kenapa membantuku? Kalau kau belum putus sama Sony, kita cuma orang asing. Sekarang, ku harus membantumu. Dasar genit. Ku lebih menarik dari yang dibilang orang. Kemampuanmu bagus juga. Tunggu di sini. Sebentar lagi aku balik. Kau... Kemampuan bela diri ternyata sakit. Entah apa hubungannya sama pendidik asli tubuh. Sekar, kapan kau balik? Hari ini ada tamu di rumah. Ibu bukannya paksa kau pulang? Pemilik asli tubuh ini dihalangi orang tua buat bersama Sony, makanya memilih menjauh. Perintah orang tua, aku nggak berani nggak turut. Mohon ibu tunggu, aku akan segera pulang. Hai. Dasar bandel. Jangan-jangan dia lagi keluyuran sama Sony di luar dan nggak mau pulang. Hari ini aku harus kasih dia pelajaran. Dia bilang perintah orang tua. Nggak berani nggak nurut. Tenang aja, aku bakal menjaga orang tuamu dengan baik. Cuma aja, sekarang gimana caranya aku uang? Ayo pergi, masuklah ke mobil. Dasar mesin, kau mau apa? Mau memasangkan sabuk pengaman buat kau. Aku bisa sendiri. Baiklah, kau sendiri aja. Nona Seka, kenapa tiba-tiba berubah banget? Ingatannya juga jadi buruk. Aku nggak berubah. Baik. Makasih. Ini ongkos jalannya. Kenapa kau sungkan banget? Aku ini nggak suka berhutang budi sama siapapun. Sekar, Tuan Arman, Nona Sekar, aku menantikan ketemuan berikutnya. Sekar, akhirnya kau pulang juga. ayah, ibu. Ayo jalan. keluar rumah juga nggak pamit. Bikin aku sama ibumu khawatir aja. Jangan-jangan kau ke rumah Sony lagi? Sekar, dengar nasihat ibu. Kau jangan pergi mengejar Sony itu lagi. Dia terkenal sebagai buaya darat boros. Dari dulu cuma memainkan kau aja. Sama sekali bukan orang yang benar. Yang ibumu bilang benar. Sony juga gonta-ganti cewek. Ayah nggak akan pernah setuju kau bersama orang kayak dia. Dulu pemilik tubuh asli ini pernah dihasut dan ditipu Sony dan Yuni. Makanya dulu bisa begitu percaya sama Sony itu sampai reputasinya tercemar. Tenang aja. Mulai sekarang, aku pasti bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Baguslah. Baguslah. Kenapa? Masih mau aku tendang sekali lagi?
Aku beritahu, trik tarik ulur begitu tidak ada gunanya bagi aku. Kalau memang mau aku terima perasaanmu, turut aja sama omonganku. Kayaknya harus pakai cara khusus buat mengusir cowok yang menempel kayak gini. Sampai jumpa setengah jam lagi. Sekar, jangan-jangan kau mau pergi cari Sony lagi? Bunda. Ibu, kalian tenang aja. Kali ini aku kesana buat bilang ke dia bahwa mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Baiklah. Sudah aku duga, cewek jalan itu pasti masih ada rasa sama aku. Selama dia mau minum minuman ini, nanti aku tinggal pura-pura baik membantunya. Kasih sedikit rasa kasihan. Dia pasti kembali kepadaku. Setia kayak anjing dan mengejarku terus. Langsung bilang aja, ada urusan apa mencariku? Sekar, kejadian di bar tadi cuma salah paham. Kita panggil kau ke sini buat minta maaf baik-baik sama kau. Salah paham? Iya. Tadi Sony sebenarnya sudah mau terima kau jadi pacarnya. Dia sengaja undang aku buat jadi saksi. Tapi kau datang telat, jadi dia kesal. Nggak nyangka, malah jadi kacau begini. Oh? Iya. Sebenarnya aku sudah berencana buat terima kau jadi pacarku. Tapi kau membuat kehilangan muka. Tapi aku tidak mendendam kesalahan orang rendahan. Akhirnya, anggap aja buat damai dan minta maaf. Minta maaf enggak mungkin. Kalau ini anak buat putus hubungan, aku masih bisa minum segelas. Baik, kau memang keras kepala. Asal kau habiskan minuman ini, aku bakal putus hubungan sama kau. Aku nggak bakal pernah cari kau lagi. Sekar. Akhirnya kau jatuh ke tanganku juga. Malam ini kau akan tahu apa akibatnya kalau berani melawanku. Ada apa ini? Lepaskan aku. Dasar brengsek! Hari ini layani orang ini dengan baik. Orang berkualitas tinggi kayak Sekar nggak nyangka aku juga ada kesempatan mendapatkannya. Singkirkan tangan kotorku! Dulu aku nggak sadar kau begitu galak. Tenang aja, aku janji bakal bikin kau turut dan patuh. Aku sudah hubungi wartawan. Nanti mereka bakal masuk bareng kita. Selama kita bisa dapat gosip Sekar yang akan membuat nama baiknya hancur, maka nanti kita bisa buat dia berlutut dan minta ampun sama kita. Kalau berhasil, aku bisa kasih kau posisi asisten khusus CEO Wijaya. Sekar. Sebenarnya apa maksudnya? Gimana alamatnya? Masih muda banget. Kau tunggu aja. Aku yang coba dulu. Lihat, alis sampai berkerut gitu. Tenang aja, aku bakal menyayangimu dengan baik. Keluar! Sial, bukannya tadi sudah dikasih obat? Kenapa masih sekuat ini? Kenapa diam aja? Tahan dia! Sony, Yuni, merekam bukti sama aja dengan mencari mati. Kau malu ngapain? Dari dulu aku memang suka membalas kembali perlakuan buruk orang. Karena kalian begitu ingin main,
Aku akan mengajarkan kalian dengan baik. Bukan urusan kami. Sony pelakunya. Sony yang suruh kita ke sini. Iya, dia yang suruh. Dia yang suruh kami menidurimu. Urusan ini bakal aku tagih sama dia. Sekar! Nggak boleh masuk sini. Keluar! Tolong! Sekar. Kau. Ini, wanita ini udah gila. Dia mau bunuh kita. Dia kenapa? Dia cuma dikasih obat aja. Mending dia. Baik, kita langsung keluar sekarang. Sekar. Ada obat di minumannya. Aku yang lengah. Panas banget. Sekar. Apakah kau tahu siapa aku? Kau Harman. Tunangannya Sekar. Gimana kau bisa tahu? Tuan Arman. Aku juga nggak sebodoh itu. Arman, aku nggak enak badan. Tolong aku. Saat menerobos masuk nanti kalian tinggal foto di dalam sepuasnya. Ingat, pokoknya harus dapat wajah dia dengan jelas. Dasar jalang. Aku bakal bikin orang tua di keluarganya menyerahkan seluruh keluarga Pramana ke aku. Sekali lagi, Makasih. Udah mengakui kemampuanku. Kau tahu nggak, penampilanmu sekarang mirip banget dengan gadis penghibur di rumah bordil. Yakin. Serbu masuk! Berita eksklusif tentang gosip nona keluarga Pramana akan jadi milik kalian semua. Keluar. Foto. Kenapa pada berhenti? Aku mau lihat siapa yang berani foto. Kenapa nggak berani? Tunggu dulu. Pantas aku melihatmu makin terasa familiar. Bukannya kau pelayan bar yang sok jadi pahlawan penyelamat wanita? Ayo, Kira siapa yang kaya banget? Ternyata cuma pelayan di bar. Kayaknya kalian nggak kenal aku. Mereka bilang aku pelayan bar. orang yang memandang rendah orang dengan gini. Masa jalan? Beraninya kau mengatakanku? Kurang aja. Baru kali ini ada yang berani memukul cewek yang kuning. Arman? Kau Tuan Arman? Bercanda. Keluarga Pradipta itu keluarga terkaya. Di usia muda, Tuan Arman telah memperluas bisnis keluarga Pradipta sampai seketika. Orang kaya dia mana mungkin tertarik sama orang seperti Sekar. Benar. Berbukti kau orang rendahan. Kau pikir aku gampang dibodohin? Dasar sampah. Lihat gimana aku membereskanmu. Seumur hidupku, baru kali ini ada yang berani ngomong gitu ke aku. Kalian pada bego ya, cepat rekam ini. Kan cuma mendapatkan foto Sekar yang melakukan hal nggak benar, tapi juga harus bongkar orang yang mengaku jadi Arman, biar dia nggak punya tempat buat sembunyi. Berhenti semua. Tuan Arman, aku datang telat. Tuan Arman, aku datang telat. Pak Rian udah datang. Dia beneran Tuan Arman. Dengar Arman nggak cuma berkuasa, tapi juga kejam banget. Suasana hatinya sulit ditebak. Kenapa kita bermasalah sama orang sekejam ini? Rian, apakah dia beneran Tuan Ahmad?
Maaf, aku telah dibutakan dan telah menyinggungmu. Anda berbaik hati, mohon. Kau berani pukul wanitaku. Dan cuma bilang menyinggung aja. Sudah cukup. Tuan Arman, Tuan Sonia juga takut kau ditipu sama cewek ini, makanya dia jadi impulsif. Iya, Tuan Arman. Wanita ini kelakuannya nggak benar. Kehidupan pribadinya kacau. Kalau kau sama dia, takutnya akan merusak reputasi Anda. Iya, Tuan Arman. Cewek ini sengaja menggoda Anda cuma buat mencari keuntungan. Jangan sampai Anda terjebak tipu dayanya. Apakah kalian semua lebih tahu tentang punanganku? Tuan Arman, saya beneran nggak membohongi Anda. Dulu cewek ini pakai cara kotor buat mendekatiku. Aku punya buktinya. Aku cuma takut cewek ini menipu Anda dan buat nama keluarga Pradipta jadi jelek. Tuan Arman, kok Sekar itu tunanganku. Dan juga sahabat Yun yang mulai keluarga Pradipta. Menjelekannya. Sama aja menjelekan keluarga Pradipta. Pengawal. Jika dua orang ini keluar dari sini, agar mereka tahu diri. Tuan Ahmad. Kenapa? Kalian juga mau nasibnya sama kayak dia? Sekarang aku udah tenang. Hari ini semua salahku. Terkena jebakan orang hina. Dan kehilangan kesucianku. Bukan salahmu. Malah aku yang menyeretmu masuk. Maaf. Soal kesucianmu, aku nggak perlu tanggung jawab. Lalu, gimana dengan milikku? Dari zaman dulu, standar kesucian selalu dibebankan pada perempuan. Zaman udah berbeda. Ada pepatah mengatakan, kesucian justru jadi modal utama cowok buat nikah. Sekarang kesucianku udah hilang. Jadi sekarang, kau harus tanggung jawab padaku. Bajuku jadi rusak karenamu. Aku menyuruh manajer toko buat menyiapkan beberapa busana kelas atas untuk lihat apakah ada yang kau suka. Bilang kau cowok playboy, tapi kau tetap enggak mengaku. Kenapa? Kau harus memaksaku buat datang ke tempat ini. Gak sopan. Mana ada nggak sopan. Gak pas banget. Garis bahunya kebesaran dua ukuran. Bagian pinggangnya juga gak pas. Terus bagian lehernya terlalu rendah. Bagian belakangnya juga terlalu terbuka. Gak sesuai aturan. Jadi menurutmu kayak gimana aturan berpakaian yang benar? Pakai baju kayak gini cuma tambah masalah saja. Kalau ketemu orang yang berniat jahat, Sekar. Kebebasan berpakaian itu hakmu dari lahir. Di mata orang mesum, semua akan terlihat mesum. Kalau ada yang mengomentarimu, itu karena mereka sendiri berniat tidak baik. Hidup Jenderal! 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 Aku aja berani berontak jadi jenderal wanita. Sekarang, masa iya sampai baju aja nggak berani kupakai? makasih. Aku udah paham sekarang. Coba yang ini. Gimana kalau kita ganti tempat? Gak nyangka. Seleramu tradisional banget. Tradisional? Aku nggak merasa gitu. Misalnya Cheongsam ini, dibuat menggunakan teknik sulaman tradisional Surakarta. Benang yang lebih halus dari rambut ini, itu benang sutra. Jahitannya hampir nggak kelihatan. Keterampilan yang dibutuhkan harus sangat tinggi. Sulaman Siang berbeda dengan keanggunan sulaman Surakarta. Lihat, sulaman ikan mas ini memakai teknik campur benang dan tusuk berjalan, jadinya hidup banget dan setiap detailnya jelas. Kebebasan berpakaian. Yang kupilih bukanlah konservatif, melainkan hal yang beneran kusukai.
Kenapa kau memandangiku seperti ini? Gak apa-apa. Cuman aja tiba-tiba merasa aku harus lebih mengenalmu. Coba yang ini. Itu emang keinginan. Cuma tak berani meminta aja. Tante, ini teh asli dari Gunung Wurik yang kubawakan buat Anda. Ini susah didapatkan. Silakan Anda coba. Baik. Rasanya enak. Iya, kau ini sopan dan perhatian. Seluruh dunia pun sulit ketemu keluarga yang mengerti tata krama kayak keluargamu. Iya, beberapa hari lagi kau bakal panggil aku ibu. Masih aja segan gitu. Aku sama Arman itu generasi muda. Hal penting seperti pernikahan tentu harus mendengarkan pendapat Tante. Cuma aja, ku dengar Arman udah punya tunangan. Maksudmu, wanita hina dari keluarga Pramana? Orang kayak gitu mana pantas masuk keluarga Pradipta? Tapi Arman dia... Sekarang aku ibunya. Masa aku nggak bisa ambil keputusan untuknya? Kak Arman. Ayah, ibu, ini Arman, bukan Sony. Jadi semalam kau nggak pulang? Apa kau sama ibu? Ngapain tanya gitu? Putri kita udah besar. Masa semua harus cerita ke kau? Ayo makan. Sekarang. Jadi semalam. Aku angkat telepon dulu. Anak ini Nona Sekar sebagai tunanganmu yang sah. Apakah telepon aja nggak boleh kelihatan orang? Kau sama aku, walaupun karena kejadian nggak sengaja menjadi sedekat itu. Tapi kedepannya tetap harus jaga sikap. Tunanganku, kau harus belajar kayak aku. Menjaga harga diri. Baiklah, menjaga harga diri. Lusa ada acara keluarga di rumah keluarga Pradipta. Udah aku suruh kepala pelayan memberitahu keluargamu. Kau nggak masalah, kan? Masalah apa? Walaupun dulu aku sama orang tuamu nggak terlalu akur, tapi sekarang udah beda. Dengan statusku sekarang, datang ke rumahmu nanti juga nggak aneh. Aku ingin mengumumkan pernikahan kita di depan semua orang. Harman, begitu buru-buru minta status resmi dariku? Jadi Nona Sekar, apakah kau bersedia memberikannya? Lihat situasinya. Karena keluarga Pradipta yang mengundangku buat ikut acara keluarga ini, pasti mereka juga ada niat mencairkan hubungan. Sebagai balasan, aku juga harus jaga hubungan baik. Dari mana datangnya pengemis ini? Cepetan minggir! Nggak tahu ini tempat apa. Tempatnya nggak penting. Cara keluarga Pradipta memperlakukan kamu, kenapa bisa begitu nggak sopan? Nggak takut diketawain orang. Kau, apa maksudmu? Seperti yang kau dengar, aku bilang kelakuan melicik, nggak menghargai orang. Bukannya dia cuma nona dari keluarga pengusaha biasa. Kenapa auranya begitu kuat? Nggak bisa. Orang kayak kau juga berani menghinaku, mau kupukul. Nggak nyangka keluarga Pradipta yang terhormat punya penjaga pintu yang begitu kasar. Rusak reputasi keluarga aja. Hari ini aku datang ke sini karena diundang keluarga Pradipta dengan sopan dan sah. Kau! Biarkan dia masuk.
Lain kali seringlah datang ke rumah kami. Keluarga Pramana juga keluarga terpandang. Kau datang ke rumah keluarga Pradipta dengan pakaian murahan. Menjahit, meraba sutra, menyulam perasaan, menambah keindahan dengan sulaman yang indah. Warisan budaya ribuan tahun ini malah dibilang barang murahan oleh Nona. Nona benar-benar cuma terlihat mewah di luar kali kosong di dalam. Dasar celak, siapa yang kau bilang? Nona jangan marah. Meski aku nggak mengerti cara berpakaianmu hari ini, tapi kalau ini dipakai 100 tahun lalu di tempat hiburan malam, kau pasti akan jadi bintang utama. Tante, lihat dia. Cukup. Mulut tajam. Sungguh tak berpendidikan. Apakah ini cara orang tuamu mendidikmu? Dengarkan kata Nyonya Mega, harus berpendidikan. Kalau enggak, yang malu itu Nyonya Mega juga. Tenang aja. Hari ini akan kutunjukkan pada Saka. Kalau pintu keluarga Pradipta, nggak segampang itu buat dimasuki. Aku bakal bikin dia menyerah sendiri. Sikar, kau ngomongnya pintar banget. Kalau begitu hal paling dasar kayak ini, kau pasti paham, kan? Keluarga Pramana udah turun-temurun luar biasa dan tak bisa diremehkan. Walaupun aku udah lama menggantikan posisi ayahku dan ikut bertempur di medan perang, tapi soal seni musik, catur, kaligrafi, lukisan memanah, berkuda di setiap bidang, aku nggak pernah kalah dari orang lain. Apalagi hal dasar seperti seni teh. Tante, Anda benar-benar mempersulitnya. Setauku, Sekar itu kerjanya cuma minum dan pergi ke bar. Mana mungkin paham soal teh? Keluarga Pradipta nggak sembarangan orang bisa masuk. Ini ujian yang Nyonya berikan untukku, bukan ujian. Ini cuma aturan paling dasar. Tante, Anda benar-benar menyulitkannya. Dia bagus dikasih ke dia, bukan karena akan disia-siakan. Itu benar. Wanita kayak dia cuma pantas minum air sisa keluarga Pradipta. Masih mau jadi nyonya muda? Mimpi. Orang tidak tahu diri, ingin mendapatkan yang tidak mungkin. Kenapa? Kau masih mau bikin onar di keluarga Pradipta? Nyonya Mega telah bercanda. Kalau Nyonya ingin minum teh, aku siap membuatkan teh buat Nyonya. Berlagak banget. Dari tadi kau diam aja. Jangan-jangan lagi mengulur waktu menunggu Arman datang buat menolongmu. Mau nggak kau aja yang buat? Kalau mau seduh teh yang enak, pertama lihat airnya. Air untuk teh butuh 3 tahap mendidih. Didihan pertama kayak mata kepiting, kedua kayak sisik ikan, ketiga ombak gede menggelegar. Teknik dia ini, kenapa menurutku mirip banget sama master seni tradisional? Malah lebih mirip putri keluarga terhormat daripada Nyonya Mega. Sebuah kejadian kecil malah bikin suasana makin seru. Seduh teh pakai tutup cangkir. Langkah pertama, hangatkan cangkirnya dulu. Sekar ini, katanya sih cewek yang nggak punya keahlian apa-apa. Kenapa bisa mahir banget? Iya. Aku dengar sekarang pernah melakukan banyak hal yang nggak pantas. Tapi hari ini, kenapa kelihatan kayak anak orang terpandang? Jangan sampai kita tertipu sama dia. Dia cuma pura-pura aja. Dia bahkan menguasai seni teh. Gerakannya itu nggak mungkin dikuasai tanpa latihan bertahun-tahun. Nyonya Mega, silakan minum teh.
bikin tante kepanasan apa gimana? Kira Nyonya Mega sering minum teh, jadi pasti tahu kalau ini panas. Nggak nyangka. Dasar jalang, masih saja menyangkal. Tante, menurutku dia sengaja. Sekar, cangkir teh ini harganya nggak ada duanya. Ini satu-satunya koleksi dari zaman dinasti Sontara. Kau malah memecahkannya. Sikapmu yang nggak sopan ini membuatmu tidak pantas jadi menantu keluarga Pradipta. Kau sama sekali nggak pantas jadi menantu keluarga Pradipta. Keramik luda, ini beneran keramik luda. Jumlah keramik luda di dunia ini langka. Waktu lelang kemarin satu keramik luda laku 120 miliar. Orang nggak tahu diri ini malah memecahkan barang semahal ini. Jual keluarga Pramudita juga nggak bakal cukup buat beli. Ganti rugi, cepat ganti rugi. Kalau enggak, hari ini jangan harap bisa keluar dari rumah ini. Cuma uang, kan? Ku kasih. Maksudmu apa? Keramik luda barang langka, kau cuma kasih 20.000? Tante, orang nggak tahu diri ini sedang mempermalukanmu. Cuma barang palsu. Barang palsu? Masa keluarga Pradipta pakai barang palsu? Aku rasa kau cuma mau ngelak saja. Barang tiruan ini emang lumayan. Tapi keramik luda asal zaman Sontara, warna glasirnya biru langit, ada gradasi hijau kebiruan, kena cahaya matahari, hangat dan sejuk bercampur. Permukaan glasirnya halus kayak batu giok. Sedangkan barang tiruan ini, warnanya cuma biru langit polos. Permukaannya mencolok dan terlalu mengkilap, nggak ada gradasi. Itu yang pertama. Yang kedua, barang asli dibentuk manual. Bentuknya klasik dan mulus. Sedangkan yang di tanganku ini dibuat pakai cetakan cair. Bentuknya kaku dan simetris. Dari sini udah kelihatan ini barang tiruan. Dan juga ini tiruan modern. Biasa disebut barang murahan. Nggak nyangka keluarga Pradipta malah pakai barang murahan buat minum teh. Barang murahan apa? Sekar, caramu ngomong sangat kasar. Di matamu masih ada yang namanya berbakti. Kalaupun barang ini barang tiruan, terus kenapa? Itu tetap aja barang kesayangan Nyonya Mega. Selama Nyonya Mega suka, nilainya nggak bisa diukur pakai uang. Iya. Yang Fitri bilang benar. Asli atau enggak itu enggak penting. Yang penting itu kau udah menghancurkan barangku. Apakah enggak seharusnya minta maaf padaku? Aku kesini mewakili keluarga Pramudita. Nyonya Mega, nyonya utama keluarga Pradipta, juga ibunya Arman. Aku nggak boleh asal bertindak. Nyonya, maaf. Kau kira keluarga Pradipta itu tempat apa? Kalau mau minta maaf, harus pakai sikap yang benar. Nyonya Mega, mau bersikap kayak apa? Kau aja belum resmi jadi bagian keluarga udah bikin masalah sebesar ini. Suruh kau melutut dan minta maaf. Nggak berlebihan ya kan? Kenapa? Telingamu tuli, ya? Tante suruh kau berlutut dan minta maaf. Fitri, kau orang luar keluarga juga merasa pantas. Lepaskan aku. Tante tolong aku. Kau! Ayah! Tante. Nyonya Mega, aku menghormatimu karena kau orang tua Arman. Makanya baru minta maaf padamu. Tapi kau malah membela orang luar dan terus-terusan menindasku. Kau udah salah. Masih aja merasa bener. Bagus. Begini caranya hasil didikan putri keluarga Pramana menghadapi calon mertua ya. Walaupun nanti kau mau mengadukan Arman sebagai orang tua, aku tetap punya hak. Ini aku sekarang menurutmu di hati Arman yang penting itu keluarga Pramana atau ibunya? Benar. Nggak berbakti dan nggak sopan. Mana mungkin Arman mau sama cewek kayak engkau? Sekarang, ku beritahu, keluarga Wiratama juga nggak bakal tinggal diam. Keluarga Pramana ada banyak bisnis yang masih butuh bantuan keluarga Wiratama. Kalau hari ini kau nggak sujud meminta maaf, aku bikin keluarga Pramana bangkrut. Bikin seluruh keluarga Pramana mengemis di jalanan. Keluarga Pramana, ayah sama ibu, mereka satu-satunya yang peduli padaku sejak aku datang ke dunia ini. Mana bisa gara-gara aku yang nggak berbakti, mereka jadi sengsara. Gimana? Udah pikir? Mau berlutut? Atau enggak? Ya,
Kau bisnis keluarga Pramana selama puluhan tahun. Hancur semua. Baik, aku turuti. Tunggu dulu. Nyonya Mega, aku akan berlutut. Nyonya Mega, aku berlutut. Kukira kau bakal sekeras itu, tapi akhirnya nurut juga. Keluarga Pramana tetap nggak bisa kalahkan keluarga Pradipta. Masih mau jadi nyonya muda keluarga Pradipta. Hah, mimpi di siang bolong aja kau. Jalan. Orang sepertimu juga berani rebut ke Arman dariku. Mending kau hilangkan aja niat ini. Kau... Kenapa? Sekarang kau pasti benci aku. Sayangnya, aku yang ditunjuk jadi nyonya keluarga Pradipta. Walaupun kau menggoda ke Arman juga percuma. Urusan besar dan kecil di keluarga Pradipta tetap aja diatur Tante Mega. Tante Mega, lihat ekspresinya kayak mau makan orang aja. Memodal penampilan yang lumayan. Menjadi cewek penggoda yang malu-maluin. Bagaimanapun juga dia tetap ibunya Arman. Aku nggak bisa turun tangan. Dan juga sebelumnya Arman udah membantuku. Aku makin nggak boleh menempatkannya dalam posisi yang sulit. Aku harus tahan. Tante Mega, kalau dilepaskan begitu aja juga terlalu enak baginya. Kau ini Di atas kepala ada air. Kalau air di mangkukmu tumpah setetes saja, keluarga Pramana semuanya bakal hilang. Fitri, kesabaranku ada batasnya. Kau bisa aja tolak, tapi pikirkan keluargamu. memang calon menantuku di masa depan. Kalau kau jadi nyonya muda keluarga Pradipta, aku bakal jauh lebih tenang. Itu semua karena ajaran tante. Ayo, kita makan yuk. Cepat lihat. Kayaknya sudah lengkap. Ayo makan. Oke. Mana Sekar? Arman udah pulang. Cepat duduk dan makan bersama. Di mana Sekar? Arman, kenapa kau masih memikirkan cewek itu? Diam, aku tanya kau. Di mana dia? Baru aja aku ajarkan dia soal tata krama. Sekarang dia lagi belajar di sana. Sekar. Arman. Sekar. Siapa yang melakukan ini? Arman, kau jangan marah. Kak Sekar, dia emang gak ngerti aturan. Tante juga cuma ajarkan dia tata krama. Di sini nggak ada hakmu buat ngomong. Kau cuma perlu jujur aja. Sebenarnya siapa yang menyuruh? Kau. Atau kau? Apa maksudnya menyuruh? Arman, aku ini ibumu. Hanya demi putri keluarga Pramana yang nggak sopan itu, kau malah menakuti Fitri. Cepat minta maaf sama Fitri. Minta maaf sama dia. Atas dasar apa? Fitri. Kau di rumah keluarga aku udah berani menindas calon istriku. Dan masih berani suruh minta maaf padamu? Emang kenapa kalau aku menindasnya? Aku ini ibumu. Aku ini nyonya keluarga Pradipta yang sah di rumah ini. Aku memberi pelajaran untuk calon menantuku soal aturan dan tata krama dasar. Udah seharusnya kewajibanku. Emang siapa? Tidak seharusnya kewajibanmu. Memang udah seharusnya kewajibanmu. Mungkin karena udah tua, jadi suka lupa. Nyonya Mega? Apa kau lupa gimana kau bisa masuk keluarga Pradipta? Kau cuma seorang pelakor dengan kelakuan nggak benar, ya nggak baik. Masih punya muka mengajarkan orang lain soal tata krama dan aturan? Kau! Arman! Cepat atau lambat kau harus memanggilku ibu. Aku cuma punya satu ibu yang udah meninggal duluan. Kau mau ikut ke sana juga? Aku sampai susah nafas. Fitri, kepalaku pusing. Tante Mega, kau nggak apa-apa. Badanku nggak enak. Aku antarkan kau ke kamar buat istirahat. Pelan-pelan. Baik, pelan-pelan.
Soal kejadian hari ini, aku harap semua yang ada di sini bisa ambil pelajaran. Kalau masih ada yang berani menindas tunanganku, jangan salahkan aku, nggak peduli hubungan lama. Tentu. Kita semua satu keluarga. Dah, sekarang butuh istirahat. Silakan pulang. Siapa yang menyuruhmu berlutut? Ibumu bilang, Dia termasuk ibu dari mana? Kau juga tahu? Aku cuma punya satu ibu kandung. tapi mereka bilang kalau aku nggak nurut, mereka bakal sabotase proyekku Pramana. Tapi ibu tiri tetaplah ibu. Ada pepatah bilang, menghindar kalau dipukul keras, terima aja kalau dipukul pelan. Dari kecil badanku kuat, diperlakukan kayak gini, nggak masalah bagiku. Dasar kuno. Kau kira ini yang namanya berbakti? Memangnya gimana? Biar kau juga nggak ditempatkan di posisi yang sulit. Dasar bodoh. Mika selalu menyulitkanmu. Kenapa kau masih aja menurutinya? Kau harus ingat. Kau pertama-tama adalah dirimu sendiri. Setelah itu barulah tunanganku. Calon menantu keluarga Pradipta. Tenang aja, mulai sekarang aku nggak bakal gitu lagi. Cih, barang jelek dari keluarga Wiratama disentuh aja udah pecah. Tapi lutut seseorang jauh lebih berharga puluhan ribu lipat. Sepertinya aku semakin mengerti. Bagus. Kalau gitu sekarang harus gimana? Karena Nyonya Mega nggak ngerti barang antik, biar aku yang mengajarinya. Nggak boleh, ini nggak boleh. Ini semua barang kesayangan Nyonya Mega. Dibeli dengan harga mahal dari acara lelang ke rumah. Kenapa memangnya? Apa calon nyonya muda keluarga Pradipta nggak boleh melempar barang? Dan buat kebisingan? Gimana kerja pelayan ini? Kenapa ribut banget? Sekarang apa yang kau lakukan? Kau nggak lihat? Aku lagi menghancurkan barang kotor. Kenapa kau cuma hancurkan barang yang kukasih? Kau sengaja menyerangku. Hah? Iya kah? Tadi pula barang yang kupecahkan itu palsu. Kau memfitnahku. Atas dasar apa kau bilang barang yang kukasih itu palsu? Vas porselen biru ini pembuatannya kasar, palsu banget. Lalu lihat tanda di bawah. Tulisan tangannya lemah, berbeda jauh sama barang asli. Tempat pensil giok ini warnanya terlalu rata dan kaku. Kelihatan banget ini giok tiruan tipe B yang sudah diberi proses pewarna. Fitri, seleramu benar-benar buruk. Kau asal memfitnah. Ini semua barang asli yang kubeli dengan harga tinggi. Benarkah? Fitri, kau berani konfrontasi langsung denganku? Panggil ahli buat periksa keaslian barang ini? Kau punya bukti kalau ini barang asli? Nona Fitri, kenapa kau tiba-tiba membisu? Tadi aku lihat mulutmu lincah banget dan sangat ribut. Kenapa? Sekarang udah tahu salah. Kak Arman, bukan saya yang dia bilang. Arman, orang sedang melihatmu. Ngapain melihatku? Fitri, kau pikir keluarga Pradipta nggak ngerti barang antik lalu membawa barang palsu ini buat menipuku? Kak Arman, aku nggak menipumu. Nggak menipu? Kalau gitu, gimana kalau barang yang kau sebut harta karun ini aku bawa ke lembaga penilaian buat diperiksa? Kak Arman. Sekarang, kau jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Jelas-jelas aku lagi membereskan masalah. Kurang ajar. Sekarang, kau merasa kuat karena Arman mendukungmu. Makanya kau jadi berani banget di rumah keluarga Pradipta. Aku kurang ajar. Bahkan Nyonya Mega aja sampai rela dibohongin kayak gitu. Aku hanyalah orang luar. Yang bisa kulakukan cuman kebencian dibalas kebencian, dendam dibalas dendam. Jangan bilang aku menindas yang lemah. Aku cuma membalas kembali perbuatanmu padamu aja. Fitri,
Sebelumnya kau paksa aku buat berlutut, sekarang gantian kau yang berlutut padaku. Kau berani-beraninya main tangan di depan orang tua. Kau masih tahu aturan tak? Aturan? Dari tadi kau hanya bicara soal aturan. Apakah mempermalukan dan menyakiti tunangan anak tirimu di depan umum tanpa memikirkan reputasi keluarga Pradipta? Juga aturan versi ibu tiri sepertimu? Sekali yang duluan melawanku di depan umum. Arman, kau juga tahu, Fitri itu anak baik dari keluarga terhormat. Dia aja sampai... Aku nggak peduli anak orang lain kayak gimana. Aku hanya tahu. Sekarang kau malah bekerja sama dengan orang luar buat menindas tunanganku. Jadi, minta maaf sama tunanganku. Aku minta maaf sama dia. Aku ini calon mertuanya. Nyonya Mega, kalau kau mau pamer kuasa sebagai nyonya utama, pastikan dulu saham yang kau pegang itu aman tanpa celah. Arman, bisa-bisanya kau pakai saham buat mengancamku. Ancam. Kalau Anda bilang gitu kesannya agak kasar. Tapi aku rasa sedutik dan minta maaf. Itu pilihan yang bagus. Menurutmu gimana? Sekarang aku belum ingin. Ibu, kalau Anda terus-terusan menolak, itu bukan cara keluarga Pradipta. Buat menghormati tamu. Nyonya Mega, silakan. Memang nggak ngerti aturan. Minum teh aja bisa begitu. Dasar jalang. Diam. Selama aku di sini, keluarga Pradipta bukan diatur olehmu. Pelajaran hari ini, aku harap kalian semua di keluarga Pradipta tidak ada tempat buat palsuan. Pelayan. Antar Nyonya Mega ke kamar buat istirahat. Lalu bawa Nona Fitri keluar dari sini. Ayo kita pergi. Gak usah buang waktu di sini. Arman, kau beneran mengusir Nona Fitri begitu saja? Dengar-dengar dia itu teman kecilmu. Kau nggak sadar? Tadi waktu kau suruh dia pergi, ekspresinya kelihatan sedih banget. Kalau aku kasihan sama dia, yang sedih akan jadi orang lain. Siapa yang akan sedih? Siapa yang duluan? Dia orangnya. Orang tuaku menelepon. Udah malam. Aku harus pulang. Oh. Kalau gitu, aku hantar kau. Nggak usah. Supirku masih di sini menungguku. Oh. Baiklah. Kalau gitu, aku duluan. Sampai jumpa Tuan Arman. Bagus. Anak durhaka sepertimu masih berani pulang. Ibu, Fitri, apa gunanya membesarkanmu sampai sebesar ini? Dasar nggak guna. Untuk apa menangis? Masih merasa kurang membawa sial? Ibu, hadiah yang kau kirim buat keluarga Pradipta? Fitri, mana uangnya? Sekarang kau bahkan lebih parah dari anjing liar yang nggak punya rumah. Bisa-bisanya diusir keluar. Ibu, besok aku harus keluar main. Sekarang di rekening 1 rupiah pun sudah nggak ada. Nak, sabar. Uangnya bentar lagi akan ada. Dasar beban keluarga. Nggak dengar apa kata kakakmu tadi. Cepat kau. Cukup. Jangan pukul lagi. Kenapa kau selalu memukul putri kita yang baik ini? Ayah. Kalau rusak, nggak ada harganya lagi. Kalau rusak, nggak ada harganya lagi. Ini semua gara-gara anak ini. Udah sebesar ini, satu cowok pun nggak berhasil digoda. Sudahlah.
Nggak apa kalau kali ini gagal. Besok lusa, keluarga Pradipta bakal adakan acara gala amal. Nanti Arman juga bakal hadir. Letakkan Fitri seranjang dengan Arman. Kalau berhasil, bukankah semua sudah ditetapkan? Enggak, aku nggak mau. Bukannya kau suka Arman. Ibu, aku memang suka Arman. Tapi kalau aku mendapatkannya dengan cara kayak gini, dia nggak bakal melihatku dengan hormat lagi. Beraninya kau, di rumah ini nggak ada hakmu buat bicara. Fitri, ingat baik-baik. Ini kesempatan terakhir yang keluarga Wiratama berikan padamu. Keluarga kita nggak pelihara orang yang nggak berguna. Kalau kali ini kau masih gagal, maka Aku pasti akan berhasil, Ayah. Aku pasti akan berhasil. Baju ini bagus enggak? Baju ini bagus enggak? Bagus. Tapi sayangku yang kuno ini hari ini mau coba gaya baru. Apa nggak takut terlalu terbuka? Bagus. Tapi sayangku yang kuno ini hari ini mau coba gaya baru. Apa nggak takut terlalu terbuka? Terlalu terbuka? Sekarang kau sudah nggak hidup di zaman serba aturan. Kayak yang kau bilang, kebebasan berpakaian. Menurutku ini bagus banget. Kayak yang kau bilang, kebebasan berpakaian. Menurutku ini bagus banget. Kau selamanya selalu punya kebebasan buat memilih. Kau selamanya selalu punya kebebasan buat memilih. Nyonya Sari, Anda juga datang. Reputasiku nggak terlalu besar. Semua berkat Tuan Arman sudah kasih kesempatan buat keluargaku. Nyonya Sari, Anda terlalu merendah. Keluarga Suryani keluarga seni selama ratusan tahun. Anda juga kolektor seni nomor 1 di Indonesia. Acara gala amal malam ini, meskipun nggak ada aku, juga nggak bisa tanpa kehadiran Anda. Kebetulan banget. Kenapa aku merasa kayak pernah lihat? Kak Sony. Cewek cantik, kenapa berdiri sendirian di sini? Sika. Kenapa itu kau? Kenapa nggak boleh aku? Bagian acara gala amal kayak gini, bahkan kau aja boleh datang. Kau. Sekarang aku paham, Tuan Arman. Sekarang kau sudah tidur sama Arman. Sudah punya kekasih baru, malah lupa sama kekasih lamamu. Kekasih baru dan kekasih lama. Benar juga. Tuan Sony memang nggak berperasaan, nggak punya hati nurani. Wajar aja kau nggak tahu kami tunangan yang sah. Dasar jalang, masih berani melawanku? Bukannya dulu kau yang mau jadi budakku? Itu dulu karena aku buta. Dari muka, badan, sampai status. Kalau dibandingkan sama Arman, kau nggak ada apa-apanya. Baik. Sekarang bisa masuk ke acara kayak gini, aku akui kau punya kemampuan. Apakah ada orang yang ikut gala amal, tapi nggak bisa bawa barang lelang yang layak? Bener-bener nggak tahu malu. Sony, kau membicarakanku. Apa yang pura-pura bodoh? Jelas-jelas yang dimaksud itu kau. Suka. Coba bilang aku nggak bawa. Aku membawa lukisan. Orang busuk apaan ini? Nggak kelihatan. Ini lukisan tradisional. Kalian mendengarnya? Dia bilang ini lukisan tradisional. Sekarang, waktu kau mengikutiku kemana-mana, kau nggak sekuno itu. Kenapa? Habis ganti pria, sikapmu juga ikut berubah. Kenapa kau meremehkan lukisan tradisional? Hari ini kuperlihatkan ke orang desa sepertimu. Buka matamu lebar-lebar. Lukisan ini dibawa langsung oleh Nyonya Sari
Direktur Nusantara Raya Art Institute, lukisan terkenal Api Malam karya Mark, harga lelang internasional yang nggak pernah di bawah 40 miliar. Nanti ini bakal lelang perhiasan berlian Blue Blood yang dia pakai. Harganya mulai dari 5 miliar. Kalau yang aku kasih itu anggur Bordeaux Francis tahun 2000. Katanya merek ini cuma produksi 30.000 botol dalam setahun. Tahun 2000? Berarti satu botol aja minimal 10 miliar. Dalam urusan makan minum dan hiburan, Tuan Sony nggak pernah kalah. Tuan Sony emang hebat. Kalau lukisan tradisional, belakangan ini di dalam negeri nggak pernah dengar ada karya baru yang bisa dilelang di atas 2 miliar. Sekarang, apakah kertas sampahmu itu bisa lebih berharga dari arak anggur? Kertas sampah. Sony, ternyata begini caramu memandang budaya warisan negara kita. Apakah Tuan Sony tahu, lukisan dinding kerajaan kita udah melewati ribuan tahun, tapi tetap bikin kagum. Di lukisan jembatan sungai tersimpan semua kehidupan zaman dinasti Sontara. Aku sering dengar, Tuan Sony dari kecil udah bandel, gak belajar dengan baik, gak punya etika. Sekarang dilihat langsung, gak nyangka ternyata benar. Kau! Apalagi tamu-tamu yang datang hari ini semua ikut berkontribusi buat amal. Walau harganya berbeda, tapi niat hati nggak diukur berdasarkan harga. Sony, kalau berdasarkan nilai yang kau bilang, lukisan Nyonya Sari emang mahal. Kalau begitu niat hati tamu lain nggak setinggi Nyonya Sari. Ini Aji sebenarnya dari amal nggak pernah ada di label harga. Sony, kau bahkan nggak ngerti soal ini, masih berani mengajari orang. Anak muda zaman sekarang, kebanyakan sembrono. Gadis kayak Nona sekarang udah jarang temui. Katanya dia tunangannya Arman. pantas aja jadi pilihan keluarga Pradipta. Sungguh sopan, pendidikan, dan bijaksana. Lukisan jembatan sungai emang harta budaya. Kalau Nona Sekar membawanya, pasti karya seniman terkenal. Sebenarnya bukan karya seniman terkenal, cuman hasil belajarku sendiri dan aku gambar sendiri. Tunggu, kau bilang apa? Kau yang menggambarnya sendiri. Sekar, dibilang nggak pantas tampil di sini. Kamu beneran bawa gambar sampahmu sendiri ke acara kayak gini? Benar, kau beneran nggak tahu diri. Sekar, jangan kira aku tak tahu latar belakangmu. Cewek tak berpendidikan, suka berfoya-foya, yang suka minum di bar. Lihatlah tamu yang hadir di sini dan bandingkan dengan dirimu. Masih berani ngomong soal tradisi dan budaya. Benar, jangan-jangan kau merasa dirimu bisa memukau semua orang. Dasar wanita kepedean. Itu ya? Kalau gitu silakan Tuan Sony menyaksikan sendiri. Kenapa? Tuan Sony kira aku sama kayak kau yang cuma pura-pura berkelas? Semua hadirin, ini barang lelangku. Lihat teknik lukisannya dan komposisinya. Jembatan batu yang kokoh, sungai yang mengalir deras, perpaduan ketenangan dan gerakan yang sempurna. Garis-garisnya juga elegan dengan makna yang dalam. Luar biasa. Memang. Tunggu. Ini, jangan-jangan ini ada yang udah lama hilang di dunia. Kata Nyonya Sari emang tajam. Dan juga keahlian menulis kaligrafinya. Kalau nggak latihan puluhan tahun, nggak bakal bisa kayak gini. Bahkan kalau dilelang, harganya paling tidak bernilai puluhan miliar. Jarang ada anak muda seperti Nona Sekar udah mencapai tingkat master dalam kaligrafi dan lukisan. Dari kecil ayah membimbingku, selama bertahun-tahun tak pernah berhenti latihan. Nggak pernah sekalipun bermalas-malasan. Kemudian, di bidang perang yang serba tidak pasti, latihan menulis, malah jadi salah satu hobiku yang tersisa. Semua ini karena warisan keluarga saja. Aku mau lukisan ini. 100 miliar. Tuan Arman. Bagaimana mungkin? Bukankah Nyonya Mega nggak puas sama menantu ini? Kayaknya Arman beneran menyukainya. Aku belum pernah lihat dia inisiatif membela cewek sampai segitunya. Kenapa kau datang? Bukannya kau harusnya muncul di akhir? Aku nggak tenang sama kau. Aku bisa sendiri. Masa harus ku bilang? Aku pengen
cepat-cepat berdiri di sampingmu. Mulutmu manis banget. Cepat naik ke panggung. Semua menunggumu berpidato. Pak Arman menawarkan 100 miliar. Ada yang lebih tinggi? Lakuin 100 miliar. Selamat, Tuan Arman. Ini hanyalah trik. Arman udah dibutakan oleh cinta. Sampah begini aja dipaksakan untuk dipuji. Tuan Suni nggak terima. Tapi ku sarankan jaga mulutmu. Kalau enggak, keuangan grup Wijaya belakangan ini tidak segan ku beritahu kepada media. Penampilanku tadi gimana? Bagus. Cuma gitu. Dasar playboy. Jangan kelewatan. Cepat naik ke panggung. Semua menunggu tuan rumah memimpin acara. Baiklah, nanti kalau mereka udah pergi baru aku ucapkan makasih ke kau, oke? Gitu dong. Nona Sekar, ada yang mencarimu di luar. Katanya kenalan lamamu. Kenalan lama? Apa mungkin teman lama pemilik tubuh asli? Baik, bawa aku ke sana. Lukisan ini sangat. Ada teman lama yang mau bertemu denganku. Kau tunggu sebentar. Terima kasih semuanya. Kak Arman, akhirnya bisa bertemu denganmu juga. Bisa melihatmu dengan penuh semangat di sini. Sangat membahagiakan. Ada perlu apa, Nona Fitri? Gak ada apa-apa. Kalau gitu aku pamit dulu. Kak Arman, tunggu. Kak Arman, aku tahu kau masih marah padaku. Terutama setelah aku menyisahkan Nona Sekar. Sekarang setelah dipikir-pikir, emang kekanak-kanakan. Aku juga merasa malu. Orang yang harus kau minta maaf bukan aku. Aku tahu dulu aku keterlaluan. Tapi setiap kali aku teringat tatapan kecewamu, rasanya... Ada urusan lain, Nona Fitri? Nggak ada. Aku mau cari tunanganku. Tunggu! Arman, segelas arak anggur ini anggap aja permintaan maaf dariku. Demi pertemanan kita sejak kecil. Jangan diulang lagi. Kak Arman, makasih. Kak Arman, Ada apa denganmu hari ini? gak ada apa-apa. Fitri, aku masih ada urusan. Silakan lanjutkan urusanmu. Kak Arman, kau kenapa? Kau mabuk? Aku akan mengantarmu ke ruang istirahat. Seka, ternyata kau tetap datang juga. Ikut sama Arman mana ada untungnya. Ayo, itu aku minum-minum di bar. Kenapa itu kau? Apa yang perlu kubicarakan dengan sampah sepertimu? Kau pasti说你kan? Om Rudy Anda. Dengar-dengar, akhir-akhir ini proyekmu di bagian selatan terhambat dan berhenti. Kebetulan dalam hal ini, Om Rudy kenal sama penanggung jawab di sana dan bisa bantu ngomong. Serius Om Rudy? Makasih banyak Om Rudy. Hanya saja, nanti perlu Sony bantu sedikit. Biar putriku dan Arman, anak sulung keluarga Pradipta, bisa punya kesempatan ketemu berdua. Dasar cewek murahan. Kalau bukan karena disuruh orang, udah aku tampar kau. Bukannya kau tadi akur banget dengan Nyonya Sari. Oh ya, ku dengar dia juga mau mengajakmu ke Akademi Seni untuk jadi dosen lukisan tradisional. Sudah, nggak ada hubungannya denganmu. Tunggu. Acara amal privat kayak gini, kenapa bisa ada banyak wartawan? Ayo serbu! Berita eksklusif tentang Nona keluarga Pramana akan jadi milik kalian. Kenapa masih diam? Cepat rekam! Gawat, wartawan sebanyak ini pasti terjadi sesuatu. Kau nggak boleh pergi. Aku belum selesai bicara. Minggir, anjing yang baik nggak ganggu jalan orang. Permisi, apakah kau melihat Tuan Arman?
Maaf Nona, ini menyangkut privasi. Aku tunangannya. Dia sekarang mungkin dalam bahaya. Tolong kasih tahu dia ada di mana. Barusan aku lihat ada orang yang membawa Tuan Arman masuk ke ruang istirahat. Makasih. Ruang istirahat? Kenapa belum sampai ruang istirahatnya? Tidak, aku harus menemui Arman sebelum wartawan datang. Ruang istirahat. Kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Fitri, apa yang kau lakukan? Arman sadarlah. Arman, ada apa denganmu? Sekar, apa yang kau lakukan? Ke Arman yang enggak enak badan. Aku hanya menemaninya beristirahat. Nggak enak badan. Kau kira aku bodoh? Apa yang kau lakukan pada Arman? Arman, sadarlah. Fitri, aku nggak nyangka kau bisa sejahat ini. Aku enggak melakukan apa-apa. Ke Arman sendiri yang enggak enak badan. Jangan asal menuduh. Bukti udah jelas di depan mata. Kau masih aja membantah. Dengar, mending kau berdoa Arman nggak apa-apa. Kalau enggak, aku nggak bakal membiarkanmu begitu aja. Nggak nyangka. Sebagai wanita, bisa-bisanya mengorbankan harga dirimu dan pakai cara kotor buat mendapatkan pria yang jelas nggak mencintaimu. Kau pikir dengan melakukan ini kau bakal bahagia? Aku enggak. Aku juga nggak mau kayak gini. Aku bakal lapor ke polisi. Kata-kata itu mending kau bilang sama polisi aja. Sekar, jangan perlakukan aku seperti ini. Kumohon. Aku tahu aku salah. Kau masih tahu salah. Kenapa kau berani bilang kau nggak tahu sekarang di luar ada banyak wartawan yang udah nggak sabar memotretmu dan Arman tidur sekasur dalam keadaan telanjang? Dirimu yang begitu masih tahu malu? Kau bilang apa? Kenapa bisa ada wartawan? Fitri, sampai sekarang kau masih berlagak polos. Aku enggak. Aku beneran enggak tahu. Orang tua aku yang memasukkan obat. Mereka yang memaksaku melakukan ini. Aku enggak tahu bakal ada wartawan. Aku beneran enggak tahu. Mereka bahkan panggil wartawan segala. Kenapa banyak banget luka di badanmu? Apa orang tuamu memukulmu di rumah? Aku tanya sekali lagi. Apa kau yang panggil wartawan itu? Wanita waras mana yang meski tahu pria ini akan membencinya, tapi masih mau merusak reputasi sendiri, bahkan menunggu foto nggak benar tersebar kemana-mana. Sekarang aku baru sadar, mereka sebenarnya nggak pernah peduli padaku. Dunia ini, kok bisa ada orang tua begitu? Memang ada. Hekar, aku tahu. Pasti sekarang kau lagi mengadaku dalam hati, kan? Aku tahu ini balasan. Aku tahu ini balasan untukku. Benar. Aku nggak kayak kau, Sekar yang punya orang tua yang menyayangimu, bisa hidup bebas dan bahagia. Sedangkan aku hanyalah alat penghasil uang buat orang tuaku yang serakah, jadi mesin ATM untuk membayar utang judi kakakku. Sekar, aku sangat iri padamu. Hidupmu bahagia banget. Untuk apa nangis? Cuma tahu terima aja. Ngomong sih gampang. Gimana kalau kau yang mengalaminya? Kalau itu aku akan... Wartawan kan? Gimana ini? Kalau sampai tersebar, reputasiku bisa hancur. Udah nggak sempet lagi. Di luar pasti udah dikepung. Sekarang keluar sama dengan menyerahkan diri. Bantu aku. Kalian sembunyi di sini, jangan bersuara. Itu dia. Adikku yang baik. Ku kasih tahu. Sebentar lagi wartawan bakal datang. Bisa-bisanya kamu masih tidak rela turun dari pria itu. Kenapa itu kau? Kenapa itu kau? Kenapa kau di sini? Harusnya aku yang nanya kau, Ilham.
Mana Fitri? Udah, minggir sana. Fitri! Fitri! Fitri, turun sini! Dasar nggak berguna. Berani-beraninya nggak menurutiku. Nanti sepulang rumah akan kubunuh dia. Dasar sampah. Jual adik demi keuntungan masih aja sombong. Ada ide? Lihat gimana aku buat kalian kena batunya. Kau Ilham, kakaknya Fitri. Iya. Apa maksud keluarga Wiratama? Barusan di sebelah kulihat adikmu dan tunanganku telanjang di Kamar sebelah? Yes! Memang adik yang baik. Kau sebut itu adik yang baik? Keluarga Wiratama harus memberiku penjelasan. Adik yang baik? Tentu aja kau. Cewek cantik. Kau bilang, oh ingin aku memberi penjelasan. Baik. Pantas jadi tunangannya Arman. Melihatmu aja udah bikin jatuh hati. Sekarang Arman sama adikku udah tidur bersama. Sampai titik ini Arman mau nggak mau harus menikahinya. Nggak nikah pun tetap harus nikah. Sedangkan kau yang udah bekas ini, aku akan berkorban sedikit dan menerimamu. Mimpi di siang bolong. Dasar jalan. Ku beri muka malah nggak tahu diri. Baiklah, nanti di atas ranjang. Kalau aku nggak buat kau menangis histeris, aku akan ganti marga. Cewek kayak kau berani lancang di depanku? Anak sayang, apa adikmu udah telanjang? Sakit banget. Rencananya berhasil. Tenang dan datang aja. Ayah dan ibu sebentar lagi datang. Keluarga Wiratama emang luar biasa. Benar-benar cuma pikir keuntungan sendiri. Kalau sering berbuat jahat, pasti bakal kena batunya sendiri. Ada apa ini? Bukannya hari ini nggak undang wartawan? Kayaknya mereka tak datang buat acara makan malam. Pasti ada berita besar. Aku dengar ada tuan dan nona dari keluarga mana yang bajunya berantakan di ruang istirahat. Fitri sama Tuan Arman juga nggak kelihatan. Jangan-jangan. Cepat pergi lihat. Rudy, jangan emosi dulu. Kita pergi cari Fitri lagi. Ayo. Jangan foto. Ku bilang jangan foto aku. Cepat foto. Berita eksklusif. Tuan Arman dan putri keluarga Wiratama berteman dari kecil. Jangan-jangan. Bisa jadi. Lagi pula Tuan Arman begitu kaya. Satu tunangan mana mungkin cukup. Nanti jangan lupa buat nangis lebih kencang. Iya, aku tahu nggak usah kau ingetin juga. Ilham? Ayah, ibu. Anakku. Pelan-pelan. Bilang sama ibu apa yang terjadi. Ibu. Bagian bawahku sakit. Bagian bawahku rasanya kayak mau hancur. Hah? Siapa yang melakukan ini? Sebenarnya siapa yang melakukan ini? Siapa yang menyakiti anakku? Aku. Sekar? Bagus beraninya kau. Dia menggangguku duluan. Aku cuma bela diri. Kenapa aku harus takut? Gimana kelakuan dia? Kayaknya semua orang udah tahu. Kalian sebagai orang tua nggak lihat salah benar dan langsung menyerang cewek lemah sepertiku. Pendidikan keluarga Wiratama cuma begitu? Alas bicara. Siapa yang nggak tahu keluarga Wiratama selalu bertindak jujur? Benar. Anak kita Ilham udah terkenal sebagai pemuda berbakat. Masa aku yang bohong di depan umum? Memang kau cewek jarang yang sengaja menggoda Ilham. Wah, kukira siapa? Ternyata Sekar. Aku dengar kau tunangannya Arman. Belum lama ini, kau juga dekat sama Sony dari keluarga Wijaya. Dengan sifatmu yang enggak bisa diatur itu, mana mungkin anakku mau sama kau? Benar. Masih berani bilang bukan kau yang menggoda anakku? Kalian bapak dan anak, kelakuan kalian beneran sama persis. Kalian pernah lihat cewek yang mau menggoda, tapi malah menendang sampai prianya impotensi? Masih aja sembarangan bicara. Dasar pelacur mata duitan.
Yang kau incar bukannya keluarga Wiratama. Nyonya Sani, tunanganku itu kepala keluarga Pradipta Arman. Kalau keluarga Wiratama punya uang atau enggak, kau sendiri pasti tahu. Omong kosong. Kalian berdua menganggap sampah kayak mutiara. Masa aku juga harus ikut dibutakan? Benar. Siapa yang nggak tahu Ilham nggak berpendidikan, kerjanya cuma hura-hura dan berjudi. Kalau aja dia punya setengahnya kemampuan Tuan Arman, juga nggak bakal kayak sekarang jadi orang gagal. Dijodohkan sama anak orang kaya aja gagal. Jangan dibahas lagi. Lihat orang tuanya yang begitu membela. Anaknya diculik aja. Tatapannya, Wanita jalan, kau masih menunggu Arman datang buat membelamu? Mimpi, kau belum tahu kan? Arman dan Fitri udah saling suka dari dulu. Iya. Sekarang, entah di mana mereka sedang bermesraan. Kau termasuk tunangan dari mana? Cuma dengan dirimu. Mau jadi nyonya muda keluarga Pradipta, tunggu aja kehidupan selanjutnya. Nyonya Sani, kayaknya kalian tahu banget jejak Arman. Masih berani bicara sembarangan? Nak, ngaku aja dengan berani. Ayah dan ibu pasti buat dia membayarnya. Baik, Ibu. Emang benar wanita jalang ini yang memukulku. Tendangannya juga keras banget. Baik. Sekar, kulihat sekarang kau masih bisa bilang apa. Kau cuma barang beka yang sebentar lagi bakal dibuang Arman. Nggak sampai besok kau dan keluargamu semuanya akan mati. Ayah, tunggu dulu. Jangan biarkan dia pergi. Aku mau dia seumur hidup jadi budakku. Aku akan mainkan kau sampai mati. Baiklah. Dasar pelacur, cepat berlutut dan minta maaf sama Ilham. Lihat siapa yang berani. Arman, kenapa kau keluar? Tuan Arman? Ada apa? Kenapa Tuan Arman keluar dari dalam? Bukannya Fitri lagi bersamanya? Tuan Arman, kenapa kau di sini? Bukannya kau dan adikku sedang... Kalau aku nggak datang, tunanganku bisa dimakan orang lain. Malam ini aku mabuk. Dan sedikit nggak enak badan. Sekar melihatku dan mengkhawatirkanku. Makanya sengaja mengantarku ke sini buat istirahat. Tuan Ilham, kau kira aku bakal ada di mana? Arman, tadi dia melakukan hal nggak pantas padaku. Aku udah tegur baik-baik, tapi tidak guna. Makanya terpaksa aku memukulnya. Siapa sangka keluarga Wiratama langsung ribut dan marah-marah. Oh, keluarga Wiratama sekarang udah berani banget. Bukan cuma itu. Ilham malah fitnah aku menggodanya. Kau asal bicara! Waktu aku kesini, nggak ada siapapun di kamar ini. Jadi, kau pikir kalau kamar ini kosong, kau bisa seenaknya mengganggu tunanganku? Tuan Arman, kamu salah paham. Ilham itu, sebenarnya dia kebanyakan minum. Iya, benar. Ini cuma salah paham. Salah paham? Om Rudy? Tante Sani? Kalian bilang ini salah paham? Iya. Salah paham apa? Tuan Arman, si wanita jalang ini menggoda Ilham di belakangmu. Dia mau selingkuh darimu. Diam. Ilham, bagaimana caraku menghitung utang ini? Barusan, tangan bagaimana yang menyentuh tunanganku? Ayah, ibu, tolong aku. Tuan Arman, Ilham masih muda. Dia belum mengerti apa-apa, kau maafkan aja. Tuan Arman, keluarga kita udah berteman lama. Fitri juga sahabat kecilmu. Kali ini kau maafkan Ilham saja. Kalian masih berani sebut nama Fitri? Bukannya keluarga Wiratama bahkan berani menjual putri mereka? Tuan Arman, Sekar itu seorang cewek. Kalau berita ini tersebar, reputasinya bisa jelek. Mending masalah besar diperkecil. Masalah kecil dilupakan aja. Cukup, Nyonya Sani. Ruangnya kau tahu reputasi cewek itu penting banget. Lalu gimana perlakuanmu ke Fitri? Kau nggak pantas jadi wanita. Nggak pantas jadi seorang ibu. Sekar, sebagai orang luar, urusan keluarga Wiratama tidak pantas kau ikut campur. Nyonya Sani! Waktu kau fitnah dan hina Sekar tadi, apakah mau memikirkan nama baiknya? Kenapa? Sekarang sudah tidak bisa lawan, baru tahu salah. Nggak berani. Bukankah keluarga Wiratama mau buat tunanganku? Sengsara? Pengawal?
Buat Ilham sadar dari mabuk. Jangan, Jangan, Arman kok nggak bisa gitu. Dia masih anak-anak. Baru kali ini aku lihat anak yang hampir berusia 30. Nona Sekar, keluarga Wiratama cuma punya seorang putra. Aku mohon berbelas kasih. Maafkan Ilham. Keluarga Wiratama gagal mendidik anak, pasti ada yang akan menggantikannya. Laporkan ke polisi. Lapor polisi? Kalian nggak boleh lapor polisi. Aku nggak bisa masuk ke dalam. Aku masih muda. Aku masih punya banyak hari bagus yang harus kulewati. Ayah, ibu, cepat ngomong. Aku satu-satunya putra keluarga Wiratama. Kalau aku masuk penjara, keluarga Wiratama tak akan ada penerus lagi. Aduh Ilham, gimana kau bisa lakukan hal kayak gini? Kenapa aku punya anak sejahat dan nggak tahu malu kayak kau? Gimana kau mendidik anakmu? Tuhan Arman, kau! Gimana kalau kau kasih dia satu kesempatan lagi? Aku janji, habis ini pasti bakal kudidik dengan ketat. Cukup sampai sini aja. Keluarga Wiratama memang konyol. Yang tua pura-pura baik. Ilham cuma tukang judi yang nggak jelas. Selama bertahun-tahun, demi membayar utang judi yang Ilham buat, keluarga kalian sudah melakukan penggelapan dana, penipuan kontrak, menjual barang palsu, penyelundupan, penipuan, semuanya kalian coba. Jangan-jangan kalian pikir yang perlu masuk penjara di keluarga Wiratama cuma Ilham seorang. Ibu, habis sudah. Kali ini semuanya habis sudah. Tuan Arman, aku tahu aku salah. Aku bukan manusia. Aku nggak tahu diri. Aku benar-benar dibutakan saat itu. Aku nggak sengaja. Nona Sekar, Tuan Arman, mohon ampuni aku untuk kali ini. Aku nggak mau masuk penjara. Minggir! Aduh! Anakku! Pengawal, tolong seret dia keluar. Aku nggak mau masuk penjara. Anakku! Aku nggak mau masuk penjara. Anakku! Semuanya udah pergi. Keluarlah. Fitri, sekarang keluarga Wiratama sudah tak bisa ditolong. Kedepannya apa rencanamu? Rencana? Keluarga Wiratama saja udah nggak ada. Aku sebagai putri keluarga Wiratama bisa ada masa depan apa? Sudah bilang kau nggak punya masa depan. Keluargamu cuma memikirkan untung sendiri. Kakakmu kecanduan judi, udah jadi lubang tanpa dasar. Mereka nggak tahu malu dan memaksamu buat jual diri. Apa kau masih mau jadi putri yang berbakti? Apa yang bisa kau dapatkan dari itu? Reputasi perempuan suci? Aku kira pemikiran feodal dari 100 tahun lalu udah tidak ada. Nggak nyangka, diam-diam kau wariskan. Aku juga nggak ingin begini. Aku korban yang dikasih obat aja nggak nangis. Buat apa kau nangis? Arman, bersikaplah lebih lembut padanya. Kau masih berani bilang? Aku yang memasukkanmu. Apa? Itu kau? Sekar? Kau sangat mengecewakanku. Kecewa apa? Jangan tanya kaya. Jangan-jangan kau masih ingin menikah denganku? Bukan begitu. Aku cuma merasa udah kenal Kak Arman selama ini. Tapi belum pernah lihat dirimu yang seperti ini. Fitri, kau juga tahu, selama bertahun-tahun ini, aku nggak pernah menyukaimu. Bahkan nggak pernah baik padamu. Jadi selama bertahun-tahun kau bersikeras mengejarku, apa karena menyukai diriku? Atau cuma mengikuti maunya keluarga Wiratama? Menyukai statusku sebagai Arman? Aku juga nggak tahu. Atau sebenarnya kau ingin jadi Fitri yang dibutuhkan keluarga Wiratama? Atau dirimu sendiri? Fitri, kau juga tahu, keluargamu dari dulu cuma memanfaatkanmu. Masa kau masih mau ikut mereka? Barusan kau juga dengar sendiri. Mereka masuk penjara karena ulah mereka sendiri.
Jadi orang harus punya integritas, punya harga diri, punya batasan, dan ikuti hati nurani sendiri. Menurutmu gimana? Aku ngerti. Semoga dia bisa berubah jadi lebih baik. Bukan urusanku. Tuan Arman, kau emang nggak punya jiwa penolong dan nggak menghormati nasib orang lain. Kau ini cuma melindungi orang sendiri. Membedakan orang dalam dan luar dengan jelas. Kau nggak suka. Tapi nenekku udah lama meninggal. Sekarang kau udah jadi segalanya bagiku. Itu kehormatan bagiku. Tidak cukup. Aku udah mau pulang. Aku mengantar. Sekarang kau udah bangun. Lihat siapa yang datang. Sudut bibir itu tidak bisa ditahan meski pakai uang berat. Sekar, makan lebih banyak sayur. Masakan sayur ibu mertua enak banget. Kenapa kau sendiri nggak makan? Aku makan sedikit juga nggak masalah. Udah cukup. Lagian, ngapain panggil ibu mertua? Belum nikah. Om Adi, baju tradisional yang Anda pakai itu aku yang bantu Sekar memilihnya. Istriku makan daging ya. Suamiku, ini jahat. Aku nggak sadar. Kau datang pagi-pagi sebenarnya mau ngapain? Sebenarnya kedatanganku kali ini karena ada urusan penting yang mau dibahas sama Om dan Tante. Tentang masa depanku bersama Sekar. Bawakan mas kawinnya. Ini adalah perhiasan warisan keluarga Pradipta yang dibuat dari zamrud kualitas tertinggi dengan nilai 500 miliar. Ini sertifikat rumah mewah di perumahan elit kota laut, terus ada juga 5% saham di grup Pradipta. Sebentar lagi semua akan dialihkan atas nama Sekar. Astaga, ini terlalu banyak. Tuan Arman, sampai saham grup Pradipta aja rumah sebesar itu. Keluarga Pramana bukan cuma. Oh, bukan begitu. Aduh, suamiku. Hari ini kau kenapa? Nggak rela putri menikah juga nggak harus bersikap ini. Apalagi saham begitu berharga, kau nggak perlu. Kalau untukmu, mau semahal apapun, aku rela. Lalu, kalau aku minta seluruh perusahaan, Akan kau berikan semuanya. ngapain juga aku mau seluruh perusahaan? Ngapain kau buru-buru banget? Menurut adat, minimal harus ada proses lengkap. Langkah pertama harus bertunangan dulu. Harus bertunangan. Sekar, coba kau pikirkan. Waktu pertama kali kita tidur bersama, kita nggak pakai pengaman sama sekali. Bagaimana kalau sekarang di perutmu udah ada? 如果我是一首歌，我愿意为你说。 Kabar baik akan tiba. Setengah bulan lagi keluarga Pradipta Pramana akan mengadakan pesta tunangan. Bos besar kerajaan bisnis langsung menunjukkan cinta pada tunangannya. Saham perusahaan di bawah dua keluarga. Dasar jalang! Semua gara-gara jalang ini. Keluarga Pramana benar-benar hebat. Sekeluarga semuanya nggak tahu makasih. Memutuskan pasangan Krup Wijaya. Membuat keluarga aku kesulitan. Kau yang nggak tahu berterima kasih. Dari awal juga udah kelihatan kau itu cuma modal tampang saja. Membuat reputasiku menjadi buruk. Akhirnya aku cuma bisa bersamamu sampai akhir. Kak Sony, kau masih belum paham juga. Posisi Nyonya Muda keluarga Pradipta itu jauh lebih berharga daripada posisi putri keluarga Pramana. Perusahaan dan uang keluarga Pramana harusnya milikku. Milikku? Coba pikir. Kalau kita bisa dapatkan bukti kalau dia selingkuh sebagai Nyonya Muda keluarga Pradipta.
Hak Sony, coba kau pikir. Videonya yang muda, keluarga Pradipta lagi bermesra sama mantan pacarnya secara diam-diam bakal laku berapa ya? Iya juga. Kebetulan aku punya barang itu. Bukan cuma uang. Sampai saatnya suruh dia berlutut dan menirukan anjing. Jalang yang suka memainkan perasaan orang juga harus turun. Oh iya Kak Sony, aku juga dengar nyonya besar keluarga Pradipta juga nggak suka sama Sekar. Gimana kalau kita kerjasama dengannya dan bermain yang besar dengan membuat rusuh pesta tunangan Jalang itu? Bagus. Langsung sampai tujuan. Kalau Sekar kehilangan calon suami kaya itu, pasti akan kembali padaku dengan patuh. Kau memang pembawa keberuntunganku. Tenang aja. Kalau semua ini berhasil, jasamu akan kubalas. Nona Sekar, gaun ini desain khusus buat sosialita kelas atas. Cuma ada satu di seluruh dunia. Sangat cocok dipakai Anda. Yang lebih istimewa lagi, Pak Arman tahu Anda suka budaya tradisional. Makanya sengaja mengundang 3 ahli bordir terbaik dari Indonesia dan menghabiskan waktu sebulan buat menjahit semuanya secara manual. Anda dan Pak Arman memang pasangan yang serasi. Dia berbakat dan wanita cantik. Aku tahu dia selalu tulus padaku. Di kehidupan sebelumnya, aku yakin dia tuh sejak kecil. Separuh hidupku dihabiskan di medan perang. Sama sekali nggak pernah terpikir buat pakai mahkota pengantin dan menikah. Dulu, tidak pernah terpikir olehku bahwa suatu hari nanti aku bakal rela menikah bersama cowok dari dunia lain dan mengikat jodoh. Oh, cantik. Tapi cuma aku seorang yang boleh lihat. Jadi kalau aku keluar rumah nanti, apa aku harus selalu menutup mukaku? Itu beda. Apa yang ingin kau lakukan, itu kebebasanmu. Tapi saat ini, keegoisanku, ingin kau hanya ada untukku. Mereka juga nggak bayar tiket masuk. Kau anggap aku monyet di kebun binatang? Enggak. Kalau kau masuk kebun binatang, paling tidak itu seekor panda. Tingkat harta nasional. Nona Sekar, aku kasih kau kesempatan terakhir buat menyesal. Tuan Arman, lalu kenapa kau genggam tanganku dengan kencang? Aku mau kabur juga nggak bisa. Malah makin kencang makin bagus. Sekar, kau itu cuma anjing yang udah bosan kumainkan. Nanti aku mau lihat apakah kau bisa ketawa nggak. Sony, sebenarnya di mana salahku? Kau bilang aja ke aku akan perbaiki. Kumohon jangan tinggalkan aku. Sekar, aku udah bilang semalam aku kebanyakan minum, ponselku juga kehabisan baterai. Apakah kau bisa lebih patuh? Sony, aku tahu itu salahku. Semuanya salahku. Baik, kau nggak salah. Semua salahku, oke? Aku cuma makan bareng teman. Kau tiap hari curiga terus. Dia mana yang mau sama kau? Jangan marah lagi. Aku kasih kau uang. Semua tagihanmu aku bayar. Kumohon jangan tinggalkan aku. Aku sangat mencintaimu. Baik.
Beri kau satu kesempatan lagi. Gila, ini gosip besar. Pasangan favoritku nggak bersama lagi. Iya juga. Di hari pertunangan, Arman malah diselingkuhin sama tunangannya sendiri. Cowok mana yang bisa tahan? Apalagi Arman. Apa ini? Sekar! Dasar celak nggak tahu malu. Berani-beraninya selingkuh di belakang keluarga Pradipta. Katakan, siapa selingkuhanmu? Sekar, kau pernah janji padaku bakal mencintaiku selamanya. Ayo kita kabur jauh-jauh dari sini. Sony, sebenarnya dia mau ngapain? Aku mau membunuh bajingan ini. Arman ini sebenarnya sialan. Bagaimana caraku menjelaskan kepadanya? Ini memang Sekar, tapi Sekar yang ini sama sekali bukan aku. Percayalah padaku, aku beneran gak mengkhianatimu. Sebenarnya aku. Sekar, kau masih nggak mau bilang yang sebenarnya. Arman sekarang nggak mau menyakitimu. Dia takut Anda memarahi keluarga Pramana. Makanya dia menyembunyikannya sampai sekarang. Tapi aku nggak bisa diam aja melihat wanita yang kucintai menikah sama orang lain. Dasar binatang, asal memfitnah. Om Tante, aku tahu kalian nggak suka sama aku. Soalnya dibandingkan sama Arman, aku nggak sekaya dan berkuasa sepertinya. Tapi ini semua karena Sekar mencintaiku. Benar-benar bikin malu aja. Sekarang, orang rendahan sepertimu, mana pantas buat anakku? Aku pasti gak bakal membiarkanmu masuk ke keluarga Pradipta. Pertunangan dibatalkan. Batal? Pertunangan dibatalkan? Arman itu bukan aku. Ini rekaman CCTV, nggak bakal palsu. Tuan Arman, aku mohon padamu. Anda bisa mendapatkan wanita yang Anda mau. Tolong ampuni Sekar. Arman, apalagi yang kau ragukan? Usir saja orang gak tahu malu. Kayak dia. Cukup! Bajingan, banyak sekali omong kosong kalian. Sudah selesai belum? Bisa nggak kasih aku bicara dulu? Sekar, kau suka keluarga Pradipta cuma karena mereka kaya? Jadi kau sudah menyesal? Kau mau meninggalkanku? Kalau memang begitu, aku nggak menyalahkanmu. Mansuni, apakah bisa hentikan sandiwara cintamu? Cinta padaku? Kalau begitu coba jawab. Apa makanan kesukaanku, minuman kesukaanku, dan bunga kesukaanku? Aku... Ini aja nggak bisa kau sebutkan masih bilang cinta? Kalau gitu, aku juga ada sesuatu yang menarik untuk ditunjukkan. Rian, ambilkan ponselku. Ini percakapanmu sama teman-temanmu. Gimana kalau kita semua dengar bersama? Cuma beberapa kata saja aku bisa buat Sekar kayak anjing suruhan. Cepat atau lambat, PIN kartu banknya juga bakal jadi milikku. Kak Sony memang hebat. Nanti seluruh keluarga Pramana bakal ada di genggamanmu. Sayang. Itu udah pasti. Gila! Ternyata tukang manipulasi ada di sekitarku. Sekar beneran sial bertemu dengan sampah kayak dia. Iya. Kau lebih hina dari binatang. Ini cuma potongan rekaman. Sekar, bukannya kita udah sepakat hari ini? Sepakat apa? Sepakat kau menyuruhmu menghancurkan pesta pertunanganku dan merusak reputasiku? Omong kosong. Cukup. Udah selesai belum? Kalaupun itu benar, terus kenapa? Yang aku cinta itu Sekar. Masa depannya hanya untukku. Soal masa lalu, gak penting sama sekali. Jangan takut, ada aku. Lagi pula ini perbuatan Sekar yang asli. Sulit buat menyangkal. Tapi bagaimanapun juga, sebentar lagi aku harus jelaskan semuanya pada Arman. Siapa waktu muda nggak pernah suka sama cowok brengsek? Sony, kau pengecut yang nggak tahu malu. Dulu kau berusaha memanipulasiku. Sampai aku hampir gila dan pengen bunuh diri. Kalau aku nggak kabur, aku akan beneran menjadi orang bodoh. Sekar, kau seorang penjilat. Sekarang malah sok jadi cewek suci. Kau nggak bergula-gula lagi? Sony, kau mau hidup enak dari aku? Memangnya aku ini orang bodoh? Atau aku memang lahir buat jadi budak dan pantas kau manfaatkan? Sony benar-benar brengsek. Udah menipu perasaan, masih saja merasa dirinya paling hebat. Cowok pengecut yang brengsek. Orang kayak kau pantas masuk penjara. Benar. Beneran buat malu kaum pria.
memalsukan bukti, memanipulasi wanita secara mental, menyebar rumor di depan umum dan memfitnah. Ngomong-ngomong, Tuan Sony, semua ini cukup membuatmu berada di penjara. Hari ini akan kubuat keluarga Wijaya bangkrut. Enggak, Tuan Arman, Anda enggak boleh. Apa yang enggak boleh? Kita lihat aja. Tuan Sony. Kau lagi... Pak Rian, aku nggak tahu apa-apa. Bukan aku yang melakukannya. Sony yang menyuruhku menyebarkan video ini. Jangan cari alasan. Kalau dia suruh kau mati, apa kau mau? Kau juga akan dimasukkan ke penjara bersamanya. Buat sadarkan dirimu. Tidak! Jangan! Tuan Arman, Nyonya Sekar. Ini semua gara-gara ibu tirimu itu. Mega yang membantu kami. Diam! Arman! Orang kayak dia, udah di ujung tanduk masih saja memfitnah orang. Kita ini satu keluarga. Bagaimana mungkin aku membantu orang luar? Udah cukup, Ibu Jenny. Aku ingat aku pernah bilang, di keluarga Pradita, nggak ada tempat buat kebohongan. Sudah dia pergi. Tuan Arman! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku hanya akan mengusir orang yang berbohong beserta keluarga dan teman. Arman, kau nggak boleh gini. Aku bisa. Ryan! Siap! Tuan Arman beri perintah blokir semua kegiatan Mega dan keluarga Niagara di kota laut. Tuan Arman, udah cukup. Halo, Ayah. Dasar anak sialan, apa yang kau lakukan? Kau tahu enggak? Keluarga Niagara baru aja bangkrut. Ayah! Jangan panggil aku ayah. Aku nggak punya putri pembawa sial kayak kau. Ayah, selama ini aku di keluarga Pradipta membangun koneksi mendukung keluarga sendiri. Itu semua memang kewajibanku sebagai anak beban keluarga. Mega, kau yang menghancurkan keluarga Niagara. Mulai sekarang, meskipun aku kasih makan anjing gelandangan pun, aku nggak bakal kasih kau sepeser pun. Habis sudah. Kali ini benar-benar selesai. Arman, ibu tahu salah. Apakah kau bisa mengampuniku dan keluarga Niagara? Hari ini hari berbahagia. Hari tunanganku dengan sikap. Aku tadinya nggak mau maaf. Tapi kau malah bersekongkol mau lembuan. Sekarang, aku cuma bisa memenuhi keinginan. Udah begini, kau masih aja bermain. Pengawal, seret dia pergi. Siap. Arman, kau nggak boleh gitu. Selesai. Sekarang akhirnya nggak ada orang lain yang ganggu kita lagi. Arman, sebenarnya di video itu, aku yang dulu. Tapi juga bukan aku. Kalau aku bilang, aku itu orang lain. Apakah kau percaya? Gak usah dijelaskan lagi. Aku percaya. Kau kira hari itu aku kebat untuk apa ya? Sebenarnya hari itu aku kebar buat memutuskan tunangan dengannya. Orang yang kucintai dari awal sampai akhir. Cuma kau. Suamiku, aku mencintaimu. Suamiku. Lantas saja saat turun dari pesawat, asistenku sudah bawa koper dan pergi duluan. Ternyata ada yang kasih instruksi diam-diam. Gimana? Mau kasih Bu Sekar sebuah kejutan? Makasih suamiku. Ini bekas lipstik siapa? Cuma kelopak bunga. Dasar nakal. Sengaja menakuti suamimu ya? Lain kali kalau kau pergi sebulan dan meninggalkan aku kesepian di rumah, aku bakal mengurungmu di rumah biar nggak kabur. Kalau gitu Arman harus menyuapiku.
Kesepakatan tercapai, tanda tangan berhasil. Ayo pergi. Selanjutnya mau kemana? Terserah perintah dari istri tercinta. Kalau gitu, kita cari Fitri. Hah? Harus ambil alih perusahaan, menemani suami baru dan masih buka perusahaan denganku. Apa semuanya bisa terurus? Tentu saja. Susah payah datang ke dunia ini. Aku ingin meninggalkan sesuatu. Oh iya, Fitri. Bukannya kau pernah bilang mau buka studio sendiri? Kenapa malah kirim proposal kerja sama bisnis padaku? Aku punya visi dan modal, aku punya otak dan strategi. Paling lama 5 tahun. Aku yakin galeri seni kita bisa jadi terkenal dan jadi contoh legenda di dunia bisnis. Aku sudah baca proposalmu. Sangat menyeluruh. Menurutku, 3 tahun juga cukup. Bos memang jeli melihat bakat. Jangan lupa, sekarang aku sudah jadi Fitri yang bebas. Kau yang mengajariku. Hidup harus mencintai diri sendiri dulu, baru berbagi dengan orang yang menghargai kita. Bukan sibuk mencari cinta, buat menutupi kekurangan cinta pada diri kita. Sekar, ini, kau pasti capek. Minum teh dulu. Sayang, apakah kau capek? Biar aku pijat. Sini. Ayo. Biar aku pijat. Sudah cukup. Arman, kau sengaja ya? Setiap kali selalu begitu. Fitri pergi lagi. Jangan-jangan kau juga cemburu sama cewek. Mana ada? Ini sehari nggak ketemu seperti melewati 3 musim. Sebulan nggak ketemu, aku sendiri sudah nggak tahu telah melewati berapa musim. Dia berniat baik, ingin kita bisa berduaan. Manis banget mulutmu. Tapi tahu tak kau kenapa aku pulang telat? Maksudmu? Iya, kau bakal jadi ayah. Kalau bukan karena dia begitu turut, aku juga nggak bakal sadar setelah ini. Jadi maksudnya, aku bakal jadi ayah? Aku bakal jadi ayah. Bagus sekali. Anak baik. Makasih, istriku. Sudahlah, ayo pulang. Jam segini, ayah dan ibu pasti sudah siapkan makan malam dan menunggu kita pulang. Ayo, istriku. Aku bantu kau. Pelan-pelan. Kau memang suami yang baik. Istri hamil, suaminya jadi bodoh 3 tahun. Ayo pulang. Ayo. Hati-hati.